ini akan disampaikan terkait bagaimana meningkatkan daya lentik ini disampaikan oleh Dr. Budiawati Supangkat MA. Beliau adalah pengajar antropologi FISIP Unpad dan merupakan Kepala Pusat Riset Gender dan Anak di Universitas Padjadjaran yang akan menyampaikan salah satu komponen yang disampaikan Pak Ferdinand terkait gender, pengarus utamaan gender dan perubahan iklim. Kami persilahkan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Mera. Mudah-mudahan jelas ya suara saya. Ini maafkan saya ya, tadi Pak Ferdinand juga katakan bahwa padahal era teknologi, saya apalagi kadang-kadang harusnya ke kanan, tahu-tahu ke kiri. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore atau sudah sore. Mudah-mudahan masih bersemangat untuk mendengarkan sedikit pencerahan untuk penutup acara hari ini. Apa yang saya ingin bicarakan adalah gender, pengaruh utamaan gender dan perubahan iklim. Kenapa sih mesti bicara gender? Kenapa sih bicara pengaruh utamaan gender dan kenapa perubahan iklim? Itu semuanya sudah dibahas sebetulnya. Di sesi pertama sudah jelas-jelas berbicara mengenai perubahan iklim berikut dengan konsekuensi-konsekuensinya secara detail. Dan kemudian juga baru saja 2 menit yang lalu Pak Ferdinand selesai berbicara mengenai adaptasi. Itu juga melibatkan gender. Nah, sekarang saya berbicara mengenai gender. Apa sih gender? Kenapa sih gender? Makhluk apa itu gender? Kita selalu berkenalan dengan gender dengan 2 image itu atau simbol itu. Kalau tidak yang pakai rok atau yang tidak pakai rok atau pink and blue, itu selalu mengacu kepada gender. Apakah itu memang simbol yang harga mati begitu ya? Apakah itu sesuatu yang sudah ditakdirkan dari sana? Ada pink, ada biru, atau ada rok, atau tanpa rok? Nah, ini yang selalu kita dapatkan kalau kita ke kamar mandi, kalau kita ke public area dan sebagainya. Nah, saya karena juga diminta untuk berbicara dari dasar, jadi saya akan mengutarakan dulu apa itu yang disebut gender. Kenapa sih mesti bicara gender? Walaupun saya seyakin-yakinnya Ibu dan Bapak sekalian sudah tidak asing lagi dengan istilah ini. Gender adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan pembedaan antara laki-laki dan perempuan secara sosial budaya. Contohnya yang saya tampakkan di gambar, kalau kita lihat seorang ibu dengan membayangkan ada anak laki-laki dengan biru dan anak perempuan dengan warna pink sebagai latar, itu berbicara 2 kategori, itu kategori seks dan kategori gender. Kategori gender itu sesuatu yang sifatnya dibangun atau dikonstruk secara sosial. Gender adalah kelompok atribut dan perilaku yang dibentuk secara kultural yang ada pada laki-laki dan perempuan. Misalnya tadi image laki-laki dengan biru itu adalah kultural, atau perempuan dengan pink itu juga ada kultural. Karena kalau kita ke Baduy, anak atau di masyarakat adat pada umumnya tidak ada tuh penggunaan baju pink dan blue. Yang ada hitam atau putih atau tanpa warna dan tidak terlihat gendernya. Bahkan kadang-kadang kalau kita naik angkot atau naik public transport atau kita ke mall, pasti kita ibu-ibu atau anak perempuan pasti punya pengharapan suatu hari nanti kita punya anak perempuan atau kita mendandani diri kita seperti apa yang ada di etalase toko. Ya, untuk perempuan banyak atributnya. Ada anting, ada bando. Sekarang bayi-bayi karena gundul supaya kelihatan bahwa dia atributnya perempuan maka dikasih bando. Ya kan, padahal nggak penting-penting banget gitu. Terus laki-laki itu dikasih bajunya yang ada gambar Batman. Jadi itu atribut yang dilekatkan dan bukan melekat tapi dilekatkan oleh konstruksi budaya. Nah, sementara seks itu adalah istilah pembagian jenis kelamin dan itu secara biologis melekat pada kelamin tertentu. Kadang-kadang kita suka tabu berbicara apa itu seks. Padahal bicara seks itu adalah pembagian berdasarkan jenis kelamin.
bukan seks dalam tanda kutip ya. Jadi bicara seks itu bukan berarti harus tabu, tapi kita harus aware dengan istilah-istilah tersebut, dengan konsep-konsep tersebut. Konsep jenis kelamin atau seks digunakan untuk membedakan laki-laki dan perempuan berdasarkan unsur biologis dan anatomi tubuh. Laki-laki memiliki penis, memproduksi sperma sebagai cikal bakal keturunan dan keluarga, perempuan punya alat reproduksi, alat rahim, dan seterusnya. Perempuan juga punya payudara, air susu, alat biologis, dan itu sifatnya kodrati, tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa ditawar-tawar. Misalnya Mbak Mira sama saya pada saat hamil bermimpi ingin punya anak perempuan, karena ingin didandani, ingin dipitai, ingin rambut panjang dan disisirin. Tapi yang keluar laki, karena itu tidak bisa kita tawar-tawar. Bahkan sekarang ada strategi-strategi, kata kalau punya anak perempuan harus perilaku seksualnya harus seperti ini dan sebagainya. Padahal itu semua adalah sifatnya kodrati. Kalau yang di atas berkehendak lahirnya laki, maka terjadilah laki dan sebagainya. Nah, secara biologis alat kelamin saya katakan tidak bisa dipertukarkan dan itu melekat secara utuh dan juga dan tidak bisa berubah. Tidak bisa berubah ya, saya katakan itu ketentuan Tuhan. It is ascribed. Sudah tertulis, bukan dipelajari, bukan achieve, bukan diperoleh dengan belajar, tapi sesuatu yang ascribed, sudah ketentuan. Nah, tapi sekarang kalau kita pergi ke Thailand itu bisa dirubah-rubah ya. Jadi ada kemungkinan berubah. Kemungkinan berubah bisa secara kedokteran kalau ada persoalan, terus kemudian dan sebagainya. Tapi saya tidak akan mempersoalkan itu, hanya saya ingin bicarakan bahwa secara genetis itu seperti itulah adanya. Baik, nah sifat gender merupakan sifat yang melekat, kaum laki-laki, perempuan dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Biasanya perempuan itu dikenakan atribut, perempuan itu lemah lembut, cantik, emosional, keibuan, sementara laki-laki itu dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa. Kalau ada laki-laki yang keibu-ibuan gitu ya, dalam arti keibu-ibuan sayang ke anaknya, open ke anaknya dan sebagainya, itu agak salah karena ini kok agak ke perempuan-perempuan kok ibu banget gitu. Harusnya laki-laki itu macho, harusnya gagah. Nah, itu saya katakan perkasa, perempuan yang emosional, yang boleh nangis, yang cengeng itu perempuan. Laki-laki sih nggak usah nangis, laki-laki itu udah jagoan. Sampai hari ini saya masih lihat tuh di tetangga saya, di para public figure yang punya anak laki-laki selalu mengatakan, anak laki-laki jangan nangis, anak laki-laki harus kuat. Agak mengesalkan gitu ya, padahal laki-laki boleh nangis, boleh kok. Di dalam tubuhnya terdapat kok unsur-unsur supaya bisa mengeluarkan air mata. Jadi jangan sampai dikatakan bahwa anak laki-laki cengeng kalau misalnya menangis, atau laki-laki menangis itu ke perempuan-perempuanan, ya enggak lah gitu. Nabi Muhammad aja menangis kok pada saat ibunya meninggal, saudaranya meninggal dan sebagainya. Nah, jadi seperti itu ya. Saya agak cepat. Nah, inilah perbedaannya. Jadi seks itu biologis, pemberian Tuhan atau kodrati alamiah, tidak dapat diubah unless itu dioperasi. Masa kini kan semakin tinggi teknologi, everything can happen. Nah, itu peran seksnya juga jelas, laki-laki perempuan itu, laki-laki itu produksi, perempuan itu reproduksi, hamil, haid, melahirkan dan menyusui. Nah, itu tidak bisa dipertukarkan. Kalau saya mau cerita panjang lagi nanti waktunya sudah terbatas ini, padahal slide-nya juga banyak. Gender itu juga kebudayaan atau sesuatu yang sudah melekat di dalam lingkungan yang primordialnya, maksudnya orang-orang tinggal di dalam satu situasi yang dari A sampai Z itu dipelajari, disosialisasikan dan kemudian dipraktekkan dalam kehidupan kesehariannya. Itu konstruksi sosial, dapat diubah. Jadi kalau gender itu sesuatu yang dipelajari. Misalnya apakah ayah hanya boleh bekerja di luar rumah, tidak boleh masak. Kadang-kadang ada keluarga yang mengatakan kalau laki-laki nggak boleh ngepel, laki-laki nggak boleh cuci piring, yang harus cuci piring perempuan. Nah, laki-laki habis apa? Laki-laki mah ke kantor, laki-laki mah urusannya publik. Padahal itu kan sesuatu yang dipelajari, bukan sesuatu yang sifatnya kodrati. Nah, itu peran gender. Jadi laki-laki itu mendidik anak, ya sama perempuan juga mendidik anak.
Memasak juga sama, bukan sesuatu yang sifatnya dari kodrat tubuhnya. Kalau menyusui tidak bisa digantikan, laki-laki tidak bisa menyusui. Unless itu dimasukkan ke dalam botol, kemudian diberikan kepada bayi. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kemudian ini sosialisasinya, dari mana sosialisasi gender, bagaimana pengetahuan-pengetahuan kegenderan itu diperoleh. Ada sosialisasi dimulai dari keluarga, lingkungan di luar kerabat, kemudian peer groupnya kalau dia sudah mulai berkawan, kemudian kelompok-kelompok sebayanya atau peranata pendidikan seperti sekolah itu bisa beragam ya, pendidikan formal, informal itu semua punya pengaruh sosialisasi terhadap gender. Misalnya anak masuk pesantren akan mendapatkan pengetahuan yang berhubungan dengan cara hidup di pesantren dan keagamaan, atau dan seterusnya. Semua punya norma-norma, aturan-aturan, nilai-nilai yang mengatur semua untuk bertindak. Dan juga media massa kini, apalagi pada masa pandemi, sangat berpengaruh. Institusi juga, kelompok sosial yang seringkali memberikan peran sosial itu yang berbeda pada laki dan perempuan. Ini semuanya. Dan itu dipelajari, sosialisasi itu dipelajari mulai dari bayi lahir hingga kita meninggal. Misalnya pada saat bayi lahir kita bisa membedakan laki-laki dan perempuan, bisa tidak dari nangisnya. Oh, kalau nangis perempuan bayinya gitu. Kalau laki-laki kan enggak ada, kan sama aja semua gitu. Jadi gitulah ya kira-kira. Nah, kemudian kenapa kok penting untuk bicara gender di dalam konteks masyarakat? Tadi berulang kali juga Mas Ferdinand mengatakan bahwa masyarakat ini harus diberi kekuatan, mereka yang harus melakukan segala hal gitu. Pada awalnya saya tidak detail sekali dalam hal ini karena waktu juga ya, karena juga kalau kita bicara gender itu layer by layer, layernya itu banyak sekali. Nah, salah satunya bicara ada masyarakat atau manusia sebagai makhluk sosial tuh hidup tadi dari dikatakan Mas Ferdinand, dari era keberapa, dari zaman batu-batuan, dari ada zamannya dinosaurus sampai sekarang zamannya dinosaurus hilang dan teknologi, dan bahkan dinosaurus dihidupkan kembali oleh teknologi. Nah, masyarakat pada saat itu hidup dalam kelompoknya, dalam kelompok lingkungan primordialnya, tidak ada presiden, tidak ada negara, yang ada ketua band atau kelompok yang berjumlah 10 sampai 50 orang. Dan kemudian mereka hidup dengan cara yang sama, bersosialisasi dengan pengetahuan yang sama, akhirnya bertindak dengan tindakan yang sama. Jadi itu sudah termodel. Nah, dengan adanya banyak hal, adanya glacier dan adanya perpindahan dari satu lokasi wilayah ke wilayah lain, atau berotasi, atau perpindahan kehidupan, orang sudah mulai berdinamika. Apalagi dinamika itu mulai menjadi semakin menguat pada saat mulai ada pertautan antara ada nelayan, ada kapal-kapal besar datang. Nah, itu sudah mulai sebetulnya ada pertautan, ada hubungan-hubungan. Sudah mulai ada gerak, ada dinamika. Orang tidak lagi tinggal di wilayahnya, misalnya orang atau VOC mengambil rempah-rempah tidak di negara yang paling dekat, tapi datang sampai ke Nusantara, pada saat itu belum ada di Indonesia. Jadi era deteritorialisasi itu, budaya itu adalah perubahan, penghilangan batas-batas atau hilangnya batas-batas dalam kehidupan. Nah, itu menjadi semakin menguat, terjadi perubahan yang mendasari berbagai aspek kehidupan. Salah satunya yang mulai terganggu adalah kultur agraris. Pada awalnya orang hidup dari berburu dan meramu, pastoralis, kemudian menjadi agriculturalis terakhir, dan kemudian menjadi industrialisasi. Pada saat agraris masuk, orang mulanya slash and burn, orang hidupnya berpindah-pindah, nomaden, kemudian pastoralis juga mereka mulai punya hewan, dan mereka sudah mulai tidak bisa membawa hewannya kemana-mana, jadi mereka mulai mencari lokasi-lokasi untuk menetap. Dan kemudian adanya proses yang lebih berubah lagi ada saat industrialisasi, pada saat ada temuan-temuan dan itu masuk ke dalam berbagai negara, dan yang lebih merubah segalanya adalah pada saat ada kolonialisasi.
dan banyak sebetulnya ya kategorinya, ada kolonialisasi, ada misionaris, ada perdagangan, ada penjelajah dan sebagainya. Kalau dirangkai itu cukup berlayer-layer. Nah, perubahan itu dapat dibagi menjadi 3 kategori. Itu tahap yang awal, kemudian mengubah posisi relasi keluarga dalam masyarakat. Nah, akibat yang paling akhir adalah kolonialisasi. Itu yang paling kita bicarakan. Setelah ada kolonialisasi, setelah Perang Dunia Kedua berakhir, maka banyak negara-negara yang tadinya kolaps dan juga negara-negara yang melakukan kolonialisasi terhadap suatu negara kemudian memberikan bantuan agar manusia itu yang tadi manusia atau masyarakat yang tadinya hidupnya layak yang layak dan tidak layak dan kemudian harus layak kembali, maka disupport dengan memberikan berbagai dana, kemudian memperkenalkan varietas-varietas sehingga muncul revolusi hijau. Jadi ada tanaman-tanaman yang bisa cepat lebih tumbuh sehingga ketahanan pangan masyarakatnya lebih tinggi, pengadaan pangannya lebih tinggi. Nah, kontrol lahan atau tanah yang tadinya milik perorangan mulai setelah negara berkembang dikelola oleh negara. Dan petani tentunya mulai terkena imbasnya. Petani, ini saya masih katakan petani ya, saya belum sampai ranah gendernya karena bicara daerah pertanian itu pasti bicara petani. Kalau kita bicara petani sekarang itu pasti petaninya yang dibayangkan laki-laki kan, karena yang namanya petani pasti bawa pacul. Jarang kan disebut masalah-masalah ini masalah ibu tani, pasti petani. Siapa petani itu? Ya bapak tani. Bapak tani itu pasti laki-laki. Nah, pasti mereka tidak merasa keuntungan. Padahal kalau kita bicara petani, itu pasti laki perempuan. Karena kalau kita bicara petani di pedesaan, itu adalah unit produksi, unit kerja. Sudah ada pembagian bahwa mengolah lahan laki-laki, menanam itu perempuan karena itu berhubungan dengan mitos mereka, Dewi Sri, kemudian nanti mengurusnya juga laki-laki, kemudian memanennya perempuan. Itu sudah menjadi sesuatu yang hampir universal di berbagai negara pun seperti itu. Tapi itu menjadi isu sosial, kemudian dipandang apalagi pertanian itu menjadi sesuatu yang sangat strategis untuk ketahanan pangan masyarakat. Nah, kemudian pertanian ditingkatkan, diberi pelatihan, diberi pendidikan, orang-orang ke pedesaan, diberi suntikan modal, dan manusia dianggap penerima pasif dan pembangunan dirancang oleh pihak luar, dalam arti bisa negara, bisa non-negara. Tapi yang terjadi seringkali adalah laki-laki yang diberi pelatihan, laki-laki yang diberi pengetahuan, perempuan jarang, karena perempuan itu letaknya ada di rumah. Karena pemberi pengetahuan siapa? Orang-orang yang sudah berpendidikan, laki-laki. Apalagi kalau bicara pada masa orang mengatakan West and East, itu West selalu laki-laki yang dominan, perempuan less dominan, atau women live at home, laki-laki public gitu. Nah, itu yang kemudian makanya dikatakan bahwa manusia secara keseluruhan secara sosial dianggap yang pasif dan dirancang oleh pihak luar tanpa melihat gender. Gender itu dilihat sebagai tidak dilihat sebagai satu satuan yang punya nilai masing-masing, punya potensi masing-masing. Nah, manusia dianggap sebagai konsumen, pembangunan bukan sebagai produser. Akibatnya ini gagal memaknai manusia sebenarnya. Ada perempuan, ada laki dengan kebutuhan dan kepentingan yang berbeda, dengan tadi sudah dijelaskan di atas tubuhnya dan sebagainya, pasti juga ada yang berbeda. Sosialisasi juga berbeda. Kita tidak bicara kodrati ya, secara kodrati sudah jelas. Tapi pasti ada tindakan-tindakan, perilaku-perilaku yang memang disosialisasi secara berbeda. Dan juga tidak mencantumkan juga pada saat berbicara setelah kolonial itu ya, tidak bicara mengenai kelompok miskin, pasti masyarakat itu semuanya sama, dianggap sama. Jadi tidak dikategorisasikan bahwa ada yang rentan, ada yang tidak rentan, dan ada yang sebagainya. Karena itu dirancang untuk mengatasi kemelaratan saja, padahal justru menjadi lebih parah. Nah,
kenapa kok peran perempuan menjadi penting? Saya agak cepat aja ke sini karena peran perempuan berdampak pada kesejahteraan sosial global. Jadi perempuan itu seakan-akan letaknya di rumah. Padahal kalau kita lihat dari tadi, perempuan tuh ikut di pertanian, perempuan sebetulnya punya peran di masyarakat, tapi tidak pernah diperhitungkan. Padahal kontribusi perempuan di dalam pertanian, seperti saya katakan kalau melihat petani itu hanya laki-laki, maka laki-laki lah yang berkontribusi. Padahal perempuan punya kontribusi yang kuat. Hanya pada saat terjadi pembaharuan atau perubahan sosial dengan berbagai model-model strategi-strateginya tidak menguntungkan bagi perempuan. Itu bisa dilihat dari secara global. Dan ini pembangunan juga akhirnya adil gender, pembangunan hanya merespon sedikit perempuan, lebih banyak laki-laki. Nah, setara tidak. Adil tidak? Tidak. Setara atau inklusif? Tidak. Pembangunan hanya memberi kesetaraan, akses, partisipasi, kontrol manfaat pada lebih banyak laki-laki. Padahal ada gender, ada inklusi, ada itu kelompok rentan, yaitu lansia, anak-anak, disabilitas atau difabel, dan sebagainya. Nah ini adil gender tidak, karena gender punya, saya katakan dengan seksualitasnya, dengan sosialisasinya, mereka punya cara-cara yang berbeda-beda di dalam penyakitnya, di dalam pemberian air susu, dalam berbicara biasanya laki-laki yang lebih banyak bicara, perempuan jangan banyak bicara. Kemudian padahal kita perempuan ya merah yang paling banyak bicara kita ya. Ya. Jadi saya cepat aja. Nah ini yang terhambat, yang tidak setara itu adalah dalam akses. Perempuan tidak diberi akses dalam berbagai hal. Misalnya pengetahuan, tadi saya katakan pengetahuan pertanian dan berbagai pengetahuan lainnya, kesehatan, itu selalu perempuan yang tidak diberi akses. Lebih banyak laki-laki, karena laki-laki adalah kepala rumah tangga, kepala keluarga. Nah kontrolnya juga, kalau ada uang masuk pasti laki-laki dulu baru ke perempuan gitu. Perempuan is always a second class. Juga di dalam hal memberi pekerjaan, perempuan lebih banyak bekerja di sektor informal dan laki-laki lebih banyak di ASN karena laki-laki kepala keluarga. Dan partisipasi perempuan akhirnya seringkali terlihat rendah, padahal itu bukan kemauan perempuan karena memang tidak ada akses. Jadi manfaatnya hasil pembangunan lebih terasa seakan-akan oleh laki-laki, padahal perempuan terlibat di dalamnya. Ini hasil evaluasi gender equality di Indonesia. Kelihatan sekali bahwa terjadi penurunan indeks kesetaraan gender di Indonesia. Ini hasil evaluasi. Saya agak cepat karena ini sudah waktunya sudah Mbak Mira juga sudah lihat saya aja. ini global gender gap index. Saya hanya akan bicara. Nah ini apa yang kemudian terlihat dalam perempuan itu praktik diskriminasi gender masih berlangsung. Pelabelan negatif, stereotip terhadap perempuan. Kalau perempuan keluar malam pasti dibilang, kenapa perempuan keluar malam? Yang salah malam atau perempuan? Kalau misalnya terjadi kekerasan seksual, yang ditanya tadi waktu terjadi kekerasan seksual pakai bajunya seperti apa? Pakai rok. Kenapa pakai rok? Harusnya pakai celana panjang. Yang disalahkan roknya, disalahkan perempuannya, bukan laki-lakinya yang memperkosanya gitu. Subordinasi juga penomorduaan perempuan, misalnya di dalam berbagai kegiatan, meskipun sekarang sudah lebih baik ya di Indonesia, kita punya menteri perempuan, kita juga pernah punya presiden perempuan, tapi laki-laki lebih banyak, seperti misalnya di DPR itu sampai ada afirmatif ya, karena perempuan less sekali. Terus beban ganda, perempuan tuh harus ngurus rumah tangga, harus ngurus anak, harus masak dan hal sebagainya. Tapi kalau suaminya kurang, mata pencariannya kurang, perempuan diharapkan berperan serta. Padahal pada saat sampai di rumah, laki-laki habis pulang kantor, tanya Pak Ferdinand, kalau pulang kantor langsung baca koran atau nyuci piring? Pak Ferdinand yang jadi sasaran. Kemudian perempuan seringkali dimarginalisasi karena perempuan jadi satpam boleh, tapi jadi satpamnya tinggal aja di depan pintu, nggak usah keliling-keliling karena takut diperkosa. Nah,
itu kan sebetulnya salah satu, jadi bukan diberi alat, bukan dikuatkan kapasitasnya, tapi dimarginal seperti itulah. Kemudian kekerasan seksual juga misalnya karena berbagai hal, itu dia perempuan keluar malam, perempuan kadang-kadang agak aktif, nanti dijadikan genit dan sebagainya, sehingga menjadi sangat sasaran empuk. Nah, jadi amanatnya adalah akhirnya negara turun dan mengatakan bahwa tidak bisa dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan ya, tidak bisa diam saja. Ini sudah keterlaluan. Perempuan harus dilibatkan, apalagi kalau ingin percepatan pembangunan. Perempuan harus dilibatkan. Kalau diberikan saja, persoalan-persoalan itu sangat rumit karena kerumitan itu tidak datang hanya dari lokal, tapi bisa dari internasional dan sebagainya. Sehingga akhirnya dikeluarkanlah regulasi dan kemudian dimunculkan adanya pengaruh utamaan gender, yaitu strategi integrasi gender dan inklusi sosial menjadi satu dimensi integral. Makanya tadi dikatakan oleh Pak Ferdinand dan juga yang sebelumnya bahwa kita harus bicara gender nih kalau bicara perubahan iklim sekalipun. Jadi berbicara apapun, bicara berbagai hal di berbagai kementerian, libatkan gender. Atau pemilahan, ada data laki-laki, ada data perempuan, sehingga terlihat semuanya bahwa seberapa besar sih sumbangan laki-laki dan sumbangan perempuan, dan juga spesifik gender, spesifik GESI. GESI itu adalah gender social and social exclusion. Nah itu harus dilihat, jangan hanya gendernya saja, tapi juga ada kelompok-kelompok rentan lainnya yang harus dilibatkan. Itu semakin menguat. Nah, kemudian ini saya lewatkan saja, ini apa itu inklusi sosial. Oleh karena itu, ini loh 7 yang harus diperhatikan kalau kita bicara kunci pengurus utama gender yang harus dilihat. Ada komitmen, ada kebijakan yang harus turun, harus ada kelembagaan seperti tadi universitas, kementerian dan NGO dan berbagai stakeholder ya. Kemudian SDM juga dan anggaran harus diterusi secara gender. Semua data harus terpilah. Terus ada alat gender analyzing pathway. Kita harus melihat semuanya dengan analisa. Jadi jangan hanya pakai perasaan gitu. Kemudian yang terlibat juga lebih banyak lagi, ada akademi, pakar dan sebagainya. Nah, isu gender di Indonesia juga semakin meningkat, ada pendidikan, di dalam kesehatan juga banyak ibu yang meninggalkan melahirkan, ada perkawinan anak, pasti yang dirugikan perempuan, ketenaga kerjaan, dan kemudian ekonomi. Dan kekerasan seksual juga sangat meningkat. Nah, kenapa harus gender dan perubahan iklim? Nah, ini yang sebetulnya ada adaptasi, ada mitigasi, mengurangi risiko, meningkatkan. Kan ini semua perempuan yang paling terlibat. Misalnya saya contohkan aja 1 dari 2 ini adalah pada saat sumber daya air ya. Pada saat musim kering masuk gitu, atau karena itu perubahan iklim yang tadi sudah diceritakan oleh di awal, saya tidak akan ulangi dan saya juga tidak berkompeten untuk menceritakan. Pada saat musim kering tiba, air itu biasanya diambil oleh perempuan, tapi pada saat perempuan mulai masuk musim kering karena iklim, nah perempuan-perempuan itu apalagi di Sumba harus mengambilnya lebih jauh, makin cari tempat air dan lebih lama. Akibatnya apa? Akibatnya bisa sampai di rumah menjelang sore, suaminya marah, kekerasan seksual terjadi, atau di tengah jalan dihadang oleh orang-orang yang iseng. Jadi itu kaitannya antara air dengan kekerasan seksual. Jadi dari air aja bisa menimbulkan kekerasan seksual. Nah, jadi ini semuanya apakah harus dilihat aksesnya, harus dilihat partisipasinya, kontrolnya juga harus menjadi perhatian, manfaat itu akan terlihat ya pada akhirnya. Nah, ini hubungannya gender dengan perubahan iklim. Kemudian dampak perubahan iklim juga sangat tadi saya katakan, apalagi yang akibat emisi. Jangankan akibat emisi, akibat perubahan iklim yang memang bencana alam sudah tinggi, apalagi yang sedang ditangani oleh Bu Mera ini akibat karbon atau akibat pembangunan yang berlebih-lebihan gitu. Nah ini contoh dampak perubahan, mungkin nanti bisa di-share
PowerPoint-nya, dan kemudian ini seperti inilah perempuan miskin akan menanggung beban yang lebih berat karena banjir, padi gagal, perempuan yang harus berpikir, tentunya laki-laki karena laki-laki akan pergi ke kota misalnya jadi buruh. Nah, istrinya harus berhadapan dengan anak-anaknya yang nangis mau jajan, harus makan dan sebagainya. Nah, itu akibatnya ya bisa meningkatkan kelaparan dan kemiskinan, kemudian bisa menjadikan si perempuan itu juga sakit atau stres. Jadi banyak hal. Ini contoh aspek perubahan gender dan adaptasi perubahan lingkungan hampir sama lah ya, pada prinsipnya sangat berakibat. Oleh karena ini juga contoh aspek gender pada mitigasi dan perubahan iklim. Dan ini aksi perubahan iklim yang responsif gender dan inklusi menggunakan sektor, pengurangan emisi, kesetaraan gender itu menjadi perhatian dan inklusi juga, dan menjadi sasaran pembangunan, harus digarisbawahi gitu. Seakan-akan kok gender itu berkuar-kuar, kayak saya semangat banget ya, iyalah gitu, itu orang-orangnya yang akan hidup di dalam dunia ini dan melanjutkan dunia ini. Kira-kira sampai situ, terima kasih. Terima kasih Ibu Wati atas paparannya yang sangat menarik.